Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Video kali ini saya akan membahas mengenai profit shifting. Tadi mau sharing tentang profit shifting. Nah, biasa apa namanya istilah profit shifting ini saya kenal ya dari BEPS ya, BEPS Base Erosion Profit Shifting. Ini yang diatur oleh organisasi OECD. Untuk tujuannya adalah untuk mengelola bagaimana perpajakan di untuk anggota-anggotanya itu di negara jadi anggotanya itu negara-negara. Jadi bagaimana perpajakan antar negara sebenarnya itu awalnya dari situ. Jadi kenapa? Karena ada beberapa negara yang pastinya lah ya beda karena beda aturannya sehingga corporate income tax-nya rate-nya beda juga, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tidak ada sama sekali 0%, seperti itu. Nah, untuk profit shifting ini coba saya share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Oke, tadi kita baru sampai pembahasan awal ya, profit shifting.
Oke. Jadi profit shifting ini adalah memindahkan, ini misalnya profit PTA, ini profit B limited. Jadi misalnya ini di negara Indonesia, berarti ini misalnya di Hong Kong. Jadi memindahkan profit PTA ke PTB, ke B limited, sehingga B limited profit besar, tapi karena corporate income tax rate-nya rendah, jadi di Indonesia ini 22% untuk sekarang, di Hong Kong 16,5%, lebih rendah, sehingga pajaknya juga lebih rendah. Pajak yang harus dibayar, pajak terutang lebih rendah. Oke. Nah, misalkan contoh ya. Contoh, ini kan yang antar negara. Untuk sekarang ini malah profit shifting ini bisa diaplikasikan ke negara yang ke perusahaan di negara yang sama. Misalkan ini oke. Misalkan PTA profit PTB profit misalkan PTB membeli ke PTA, PTB atau terbalik ya. PTA membeli dari PTB, biar sama aja. PTA membeli PTB, ya, sama-sama di Indonesia, kemudian rate-nya sama-sama 22%. Nah, dari mana gimana terjadinya profit shifting? Nah, ketika B ini menentukan harga yang tidak wajar untuk PTA, bisa membeli berarti lebih rendah daripada dia jual ke PTC misalnya, jadi lebih rendah harga jual dia ke PTA, maka kalau dia harga jual lebih rendah sedangkan belinya tetap sama, maka kan dia akan punya profit sedikit, kemudian akan punya profit lebih rendah, kemudian PTA akan punya profit lebih tinggi. Nah, dari sini jika di KPP yang sama, mungkin masih bisa sama ya, masih bisa sama,
jumlah pajak secara total masih bisa sama. Tapi tetap saja, kalau misalnya ini utang, sorry, bukan utang. Kalau misalkan ini rugi, terjadi rugi, maka ruginya kan bisa dikompensasikan selama 5 tahun. Nah, maka si PTB ini mendapatkan keuntungan dengan kompensasi tiap tahun selama 5 tahun. Seperti itu. Jadi sehingga untuk menghindari profit shifting ini, maka si DJP mewajibkan juga bagi grup usaha yang ada di Indonesia, misal totally ada di Indonesia, itu mewajibkan dokumen transfer pricing juga untuk mereka. Contoh ya, contoh misal ini kalau kita ke PT Limited ke Indonesia ya, Limited dan apa namanya antar negara, misal antar negara. Ini misalnya ini PT A, kemudian ini B Limited. Oke. Nah, ini penjualan misalnya penjualan PTA itu kita sebut saja 5 juta. PT sorry. Misalnya ini 10 juta. Jadi PTA membeli kepada PTB. Nah, PTA membeli kepada PTB. Berarti di sini ada pembelian misalkan sebesar 8 juta apa 7,5 juta misalnya. Berarti di sini kan aja 7,5 juta ya penjualan. Nah, ini dia belinya 5 juta. Ini berarti mendapat laba kotornya sebesar di sini setengah. Di sini sama ya, 2,5 juga. Oke. Nah, ini misalkan dia normal. Berarti beban umumnya misalnya 500.000. Beban umum B Limited misalnya 7,5. Oke. Laba bersihnya berapa? 2 juta. Dan ini 1,750 ya. Oke. Nah, ininya, rate-nya, tax-nya itu adalah 1,22%, 1,16,5%.
Atau misal kita hapus saja ini, misalnya kita hitung yang 500 ya, sama 500. Anggap aja sama. Oke, berapa PH-nya? Berapa PPH-nya? Oke. Ini 440.000. Yang kemudian yang satu lagi 330.000. Sudah pasti yang di PB limited lebih rendah. Ya kan? Nah, ketika apa namanya? Ini kita apa nah? Kita simulasikan jika misalkan ini penghasilan tetap 10 juta. Nah, pembelian sebesar 5 juta misalnya. Nah, berarti sini 5 juta. Di sini 500.000. Oh, sorry. Di sini 8 juta. Kan besarin ya. Jadi cuma 2 juta nih. Laba kontnya beban umum 500.000. Terus satu setengah kali 22%, 330.000. Oke, sedangkan B limited berarti 8 juta dikurang 5 juta sama dengan 3 juta. Beban umumnya 400.000 di 52,5 berarti ya ininya 16,5, 22%, ini 16,5%. Kali 16,5%, 12500. Nah, kita misalnya berapa sih pajak yang harus dibayar untuk mereka jika satu ini 440 ditambah 330 ditambah 412, 330 tambah 412, 742.500. Kemudian yang ini 440 tambah 330, Rp770.000. Misalnya selisihnya 742.500. 27,5. Oke. Jadi selisih
Utang yang harus dibayarkan jika mereka melakukan profit shifting itu sebesar 27.500. Oke, bisa contoh misalnya nih. Contoh misalnya tadi saya sudah buat ilustrasinya. Oke. Misalnya PT Blender dan PT Mesin yang kemarin itu penjualannya itu 5 juta. Oh, ini baru ya. Ini baru. Ini sudah ada. Oh iya nih, ada nih ini yang apa namanya yang A transfer pricing, ini yang sebelum, ini yang masih wajar, ini yang di bawah ini yang wajar. Oke, nggak kelihatan. Nah, ini wajar dan ini yang tidak wajar. Nah, misalkan si PT Blender ini penjualannya 5 juta ke customer dan membeli ke PT Mesin sebesar 3 juta. Laba kotornya 2 juta, beban umum 500.000, sehingga laba bersihnya laba bersih 1,5 juta. Nah, PPh-nya berarti kan ini PPh 22%. Itu 330.000. Nah, kemudian PT Mesin itu tadi kan menjual ke PT Blender 3 juta. 3 juta dia beli, kemudian si PT Mesin ini membeli pembeliannya 2 juta. Laba kotornya 1 juta, beban umumnya 500.000, sehingga laba bersihnya 500.000. Dan PPh-nya 22%, 110.000. Ini ketika dia wajar. Nah, gimana yang tidak wajar? Itu jika penjualannya ini penjualan, kemudian ini pembelian. Nah, penjualannya 5 juta. Kemudian dia beli ke PT Mesin. Itu kan tadinya 3 juta ya, tapi dimurahin aja deh karena masih sesama grup ya usaha, jadi 2,5 juta. Kemudian dia jadinya laba kotor 2,5 juta. Terus beban umum 500.000, sehingga laba bersihnya 2 juta. Nah, kemudian si PT Mesin itu kan penjualan 2,5 tadi ya, dia beli. Ini dia beli ke PT Mesin. Si PT Blender beli ke PT Mesin 2,5 juta. Terus pembeliannya 2 juta. Selisihnya itu kan laba kotor ada 500.000, beban umum 500.000, dan kebetulan aja dianya rugi nih, nol nihil. Nah, sehingga kan PPh-nya tidak ada. Nah, PPh 22%-nya untuk yang PT Blender adalah sebesar 440.000. Jika dia di KPP yang sama,
maka ini aja ya, apa namanya, untuk perbandingan aja, apa istilahnya, jika dia di KPP yang sama sebenarnya tidak masalah. 330.000 ditambah 110.000 ini kan juga sama dengan 440.000, ya kan. Kalau dia di KPP beda, mungkin ada satu KPP yang harusnya ya mungkin ada apa, karena satu pendapatannya kan berkurang. Tapi sebenarnya jika memang dia yang terjadi masalah adalah, karena sebenarnya nggak masalah yang tadi saya bilang ya, kan itu satu kantong juga, DJP juga, ya udah pusat, jadi terpusat saja, jadi sama aja 440.000. Nah, kemudian kalau misalnya dia rugi, itu yang bermasalah. Kalau dia rugi itu yang jadi masalah, karena tidak membayar pajak atau bisa dikompensasikan. Misalnya ini, misalnya ini 250.000, berarti kan ini 250.000 juga, berarti ini rugi ya 250.000. Oh sorry, ini berarti 7,5 ya. Jadi rugi 250.000. Nah, 250.000 ini bisa dikompensasikan oleh WP selama 5 tahun. Oke. Demikian sharing tentang profit shifting kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, saya stop share dulu. Oke. Ini kita ke sini dulu ya. Nah, kita demikian. Oke, demikian sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diaplikasikan di pekerjaan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.